Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sebagai contoh penerapan tata kelola teknologi informasi di sebuah organisasi. Jadi ini nanti selain ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya atau regulasi yang sebenarnya mengatur hal ini, ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait keterkaitannya dengan konsep tata kelola teknologi informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik sendiri itu merupakan pengadaptasian istilah dari istilah e-government. Intinya adalah pemerintah apabila dipandang sebagai sebuah organisasi, maka di dalamnya ada beberapa aset yang harus dikelola. Salah satunya adalah aset teknologi informasi. Karena nanti akan terbukti bahwa penerapan atau implementasi teknologi informasi atau sistem informasi di dalam pemerintahan itu bisa berdampak baik bagi kinerja dari sebuah organisasi. Nanti kita akan belajar terkait konsep kinerja, tetapi kita menyinggung dulu terkait contoh ini penerapan tata kelola teknologi informasi di dalam konteks organisasi sebuah pemerintahan. Materi ini nanti akan mengulas terkait Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang e-gov di Indonesia atau SPBE. Kemudian ada Permen PAN RB nomor 5 tahun 2018 yaitu tentang bagaimana cara mengevaluasi kualitas atau mutu dari tata kelola teknologi informasi di dalam organisasi pemerintah. Jadi nanti hal ini juga Anda bisa jadikan sebagai jembatan untuk mempelajari terkait konsep kinerja dan cara evaluasinya nanti. Nah, sebelum kita ke konteks peraturan-peraturan tadi, kita perlu ketahui beberapa konsep terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah terkait pembagian layanan pemerintahan. Jadi secara teori ada 4 jenis, yaitu G2C, G2C atau Government to Citizen, yang fungsinya adalah layanan terkait mekanisme penampungan aspirasi masyarakat dan bagaimana cara pemerintah untuk menjaga transparansi transaksi pemerintah. Transparansi ini artinya citizen atau warga sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah, mereka juga harus tahu apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, biasanya terkait hal terkait keuangan atau mungkin anggaran belanja atau aktivitas-aktivitas lain yang masyarakat perlu tahu karena nanti untuk membangun trust atau kepercayaan dari sisi citizen ini. Kemudian ada government to business. Artinya di sini ada mekanisme atau cara komunikasi yang efisien antara pihak pemerintah dengan pihak bisnis. Dalam hal ini adalah organisasi atau perusahaan yang menopang aktivitas dari suatu instansi atau organisasi pemerintah. Misalnya suatu instansi pemerintah dengan pihak supplier tertentu, sehingga mereka atau dalam hal ini pihak pemerintah bisa menjalankan aktivitasnya. Atau kebalikannya, ada pihak organisasi yang non pemerintah yang membutuhkan dari sisi administrasi, misalnya ada mekanisme komunikasi yang dibutuhkan sehingga bisa menjalankan apa yang menjadi core bisnis dari
organisasi non pemerintah tersebut. Ya biasanya terkait proyek ya atau transparansi kontrak kerja yang melibatkan pihak non pemerintah. Pasti itu dan itu pasti terjadi ya, karena nggak mungkin pemerintah itu berdiri sendiri tanpa ada support atau penopang dari pihak non pemerintah. Artinya ada ekosistem yang terbangun di situ. Kemudian ada government to government, yaitu G2G. Jadi kan suatu organisasi atau instansi pemerintah kan tidak mungkin dia hanya satu pihak saja, kan ada pihak instansi lain yang juga instansi pemerintah. Dan terkadang itu membutuhkan komunikasi antara kedua belah pihak, bahkan lebih dari dua belah pihak ya, yang saling terintegrasi ya kalau di dalam ekosistem informasinya. Intinya adalah untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan kepaduan data. Jadi ya semacam nanti endingnya adalah semacam integrasi sehingga antara satu instansi dengan instansi yang lain itu tidak ada yang namanya duplikasi data dan ada dependensi antara satu instansi dengan instansi yang lain. Artinya ada instansi yang memiliki master data tertentu yang kemungkinan dibutuhkan oleh instansi yang lain. Ya, misalnya terkait NIK, nomor induk kependudukan itu kan asumsinya misalnya itu dikelola yang memperoleh kewenangan untuk mengelola itu adalah pihak dinas kependudukan misalnya. Kemudian ada dinas kesehatan yang membutuhkan informasi yang kuncinya ada di NIK, maka mereka harus ada mekanisme pertukaran data ya di situ ya. Dan itu pastinya di belakangnya ada policy, kebijakan atau rules yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang intinya adalah tadi ya secara ekosistem antara instansi pemerintah satu dengan yang lain itu saling terpadu atau saling terintegrasi satu sama lain. Endingnya adalah supaya tidak ada duplikasi data dan efisiensi dari sisi pengelolaan data atau informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat ada G2E, yaitu government to employee. Ini secara internal dari instansi pemerintah sendiri ya. Pastinya kan mereka juga memberikan service nggak hanya ke citizen tetapi juga ke employee mereka sendiri atau pekerja mereka. Biasanya ini terkait performa dari tiap personalia yang ada di instansi pemerintah tersebut. Secara konsep adalah menyediakan layanan yang ada keterkaitannya dengan kepegawaian atau karir pegawai atau personalia pemerintahan. Semacam penilaian kinerja gitu ya, yang nanti oleh pimpinan akan dilihat melalui sistem ya. Kenapa harus melalui sistem? Karena itu yang lebih real time ya, dengan indikator-indikator yang sudah jelas, kemudian bisa disepakati, perhitungannya juga akuntabel, transparan ya, jadi fair ya. Sehingga nanti endingnya adalah kesempatan employee untuk berkarir, untuk menerima reward itu istilahnya tidak tebang pilih. Artinya ada kesempatan yang sama antara employee satu dengan employee yang lain. Nah itu ya, ada 4 pembagian layanan pemerintahan secara konsep ya. G2C, G2B, G2G, dan G2E. Nah, sekarang apa itu SPBE atau IGAF ya? Yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Ini istilah yang umum ya. Yaitu maksudnya ya bisa sistem informasi, bisa teknologi informasi ya. Intinya adalah mereka memanfaatkan suatu sistem yang ditopang oleh teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Siapa sih pengguna SPBE ya? Tadi kalau dari sisi koneksi atau keterhubungan ya ada 4 tadi. Ya, kan di sini kan pemerintah sebagai subjek yang memberikan layanan. Layanan kepada siapa? Ya. Ya kepada masyarakat, kepada bisnis atau non pemerintah ya, kepada employee ya, atau kepada instansi pemerintah yang lainnya. Dan ini per tahun 2018 sudah ada standarisasinya ya, sudah ada
peraturan-peraturannya. Fungsinya apa peraturan itu? Ya untuk mengatur seperti apa sih mekanisme pemanfaatan TIK di dalam sebuah organisasi pemerintah. Dan kematangannya dalam hal ini adalah kinerjanya ya tentunya ya. Kinerja dari organisasi dan penataan teknologi informasi itu juga ada kriterianya, sehingga nanti bisa dinilai dalam bentuk scoring ya. Hal ini nanti yang akan memudahkan ya pihak pengawas ya, dalam hal ini adalah dalam konteks ini adalah peraturan itu sendiri ya, untuk menilai bagaimana sih implementasi dari teknologi informasi yang ada di dalam suatu pemerintahan. Dan itu nanti berdampak dalam banyak hal ya. Maksudnya akan ada efisiensi, misalnya tidak boleh ada aplikasi yang variasinya banyak hanya untuk satu hal yang sama. Misalnya adalah untuk sistem informasi penganggaran. Jangan sampai beda instansi menggunakan aplikasi yang berbeda, sehingga nanti kan akan menyusahkan ketika ingin mencapai keterpaduan data ya. Makanya dari situ nanti akan diatur, misalnya aplikasinya ya terpadu hanya satu, nanti pihak instansi-instansi pemerintah itu hanya user saja, yang mengelola siapa lah, nanti akan ditunjuk siapa yang mengelola aplikasi itu, sehingga tidak ada variasi aplikasi lagi. Nah itu nanti yang kita sebut silo ya. Silo itu keberagaman aplikasi padahal fungsinya sama ya, sehingga pada akhirnya adalah integrasi antara satu instansi atau antar unit itu sulit dilakukan gara-gara aplikasinya atau platformnya berbeda. Platform berbeda pasti format datanya berbeda ya. Misalnya nomor rekening ada yang memisahnya 3 digit ya, ada yang memisahnya pakai strip, ada yang memisahnya 4 digit. Nah itu kan akan menyusahkan ya. Atau dalam misalnya nama, penulisan nama, ada yang memisah antara first name, middle name, dan last name misalnya. Ada sistemnya semacam itu. Ada yang hanya meminta first name dan last name. Itu kan kalau nanti ingin dipadukan sistem yang berbeda-beda itu akan menyulitkan ya kan ya, akan menyulitkan, dan akhirnya adalah harus menghitung ulang ya, menata ulang data-data itu dari awal. Padahal ya yang namanya data pasti nggak hanya 1-2 data saja, pastinya ya banyak ya. Dan itu untuk mencegah hal itu terjadi, makanya ada penataan atau tata kelola yang terstandar dulu ya, sehingga nanti pelan-pelan berproses, tiap periode ada targetnya, sehingga nanti akan memperoleh kematangan pada tingkat tertentu. Kematangan dalam hal ini adalah ada proses yang sudah berjalan dengan cara yang sama, mekanisme yang sama, dengan standar yang jelas, dan itu bisa diulang-ulang dari hari ke hari atau mungkin dari tahun ke tahun. Caranya sama, standarisasinya jelas, cara mengukurnya juga jelas. Nah itu berarti dia sudah sangat matang sekali ya. Kenapa perlu ada kematangan? Karena sesuatu yang terkait dengan implementasi tata kelola itu bukan hal yang sekali jadi ya, tapi berproses. Seperti yang diungkap di materi-materi sebelumnya, ini bukan hal hanya terbatas pada pembelian infrastruktur TI kemudian dipasang di organisasi kemudian dipakai, enggak ya. Karena ini konsepnya atau sudut pandangnya adalah jangka panjang, maka harapannya adalah bagaimana caranya supaya teknologi informasi ini bisa menopang aktivitas bisnis dari suatu organisasi dari tahun ke tahun tentunya. Dengan prinsip ya tadi, apa yang sudah diinvestasikan untuk membeli produk-produk TI, untuk melengkapi infrastrukturnya itu tidak menimbulkan kerugian atau pemborosan anggaran. Nah itu kalau itu kan hanya bisa dikontrol kan ya, kalau di materi lainnya bisa dikontrol dengan aturan, dengan policy, dengan standarisasi ya. Kalau aturan-aturan atau rule atau aturan main itu sudah ada established dan itu dilakukan, maka nanti dinyatakan bahwa aktivitas tersebut
sudah matang ya. Sudah matang itu karena tadi ya sudah ada standarnya, dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Apakah itu nanti bisa berubah? Bisa ya, tentunya ada mekanismenya yang terkontrol juga ya, nggak asal berubah. Nah, jadi kematangan itu seperti itu, ada keteraturan dan kejelasan ya di dalam suatu proses. Jangan sampai ada aktivitas tapi tidak ada aturan atau mungkin hal-hal lain yang istilahnya menjadi patokan ya dari proses tersebut. Atau ada hasil tapi nggak ada proses. Ya. Atau sebaliknya ada proses tapi nggak ada hasilnya. Itu kan dalam manajemen kan perlu dicari tahu ya. Sebenarnya itu hal-hal yang nantinya bisa diulang atau tidak. Kan seperti itu ya. Intinya adalah jangan sampai melakukan suatu inisiasi kegiatan tanpa ada proses yang jelas, luaran yang jelas atau hasil ya, dan tidak ada standarisasi atau semacam prosedur yang terbakukan sebelumnya. Jangan sampai yang terjadi semacam itu ya di dalam konteks manajemen yang bagus. Nah, ini berita lama ya sebenarnya. Ini terkait SPBE ini sudah diinisiasi sejak lama sebenarnya. Dan sekali lagi karena ini berproses ya sampai sekarang, bahwa dalam pemerintahan itu diwajibkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu tujuan yang ingin dicapai atau manfaat yang ingin diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kepada siapa ya, empat pihak tadi. Kalau di dalam konsep e-gov ya tadi ada G2G, ada G2E, ada G2C atau G2B. Nah, untuk mengecek ini nanti kita masuk ke konsep evaluasi yang sebenarnya materinya masih di materi selanjutnya ya, tetapi di sini kami sampaikan sedikit bahwa logikanya untuk mengecek suatu proses itu berjalan baik atau tidak ya, itu kan hanya bisa diketahui dengan cara mengukurnya ya, atau mencari tahu sebenarnya selama ini seperti apa sih kegiatan yang dilakukan, kemudian disandingkan dengan standar ideal tertentu ya. Misalnya ada logikanya ya, ada aturan bahwa Anda hanya boleh makan 3 kali sehari. Nah, selama 1 tahun ini apakah Anda melakukan itu? Nah, berarti kan patokannya kan ya makan sehari 3 kali. Dicek ya lognya selama Januari, mulai Januari tanggal 1 sampai Desember akhir bulan itu, apakah Anda betul-betul mematuhi sehari makan 3 kali. Nah, itu intinya adalah untuk mengecek performa, apakah yang Anda lakukan itu sudah sesuai standar. Yang ideal ya seharusnya sesuai standar, kalau memang standarnya bilangnya semacam itu. Nah, mekanisme untuk mencari informasi semacam itu ya kita sebut dengan proses evaluasi. Dan evaluasi bisa dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhannya. Bisa bulanan, bisa 3 bulanan, atau tengah tahunan, atau 1 tahun sekali. Tergantung dari konteks evaluasi yang akan dilakukan. Apakah suatu aktivitas itu baru terlihat kalau kita mengevaluasinya 3 bulan sekali. Karena kalau dievaluasi tiap hari kan juga terlalu membuang-buang kinerja ya, atau membuang-buang anggaran ya kan. Evaluasi kan juga membutuhkan anggaran. Kalau dilakukan tiap hari kan juga progresnya kan nggak terlalu kelihatan. Makanya ada yang dilakukan 3 bulan sekali, 1 semester sekali ya, atau tengah tahun sekali, atau tahunan annually ya, atau bahkan 5 tahun sekali, tergantung dari ruang lingkup atau kompleksitas yang ingin dievaluasi. Itu nanti konsepnya akan kita pelajari di materi terkait audit dan evaluasi sistem informasi. Nah, kemudian kegiatan evaluasi SPBE ini
output atau luarannya adalah berupa nilai indeks ya, yang menggambarkan tingkat kematangan ya, yang tadi kami singgung ya, atau maturity level dari pelaksanaan SPBE. Nah, siapa yang bertugas untuk mengevaluasi ya? Pihak-pihak yang kita sebut sebagai evaluator. Nah, evaluator itu ada dua ya, evaluator internal dan evaluator eksternal. Ini sudah sesuai dengan konsep audit dan evaluasi sistem informasi ya, bahwa sebenarnya auditor, evaluator itu ada yang dari internal organisasi, ada yang dari eksternal organisasi ya. Internal organisasi itu biasanya lebih ke tujuannya adalah untuk self assessment ya, untuk menilai diri sendiri bagaimana sih kondisi existing saat ini ya. Kemudian digunakan untuk rekomendasi peningkatan kinerja supaya sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi untuk self assessment saja, sebelum nanti betul-betul dievaluasi oleh evaluator eksternal ya. Jadi kalau internal evaluator internal itu untuk improve ya, untuk improve. Kemudian kalau evaluator eksternal itu sifatnya untuk proof, membuktikan ya. Karena nanti yang evaluator dari eksternal atau auditor dari eksternal itulah yang nanti berhak memberikan labeling ya ke dalam organisasi itu, apakah tata kelolanya sudah bagus atau tidak. Kalau evaluator internal ya nggak bisa ya. Kan dia kan untuk menilai dirinya sendiri, kemudian untuk umpan balik atau sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan ya, apakah nanti kinerjanya perlu ditingkatkan dengan cara apa dan dengan cara apa ya, supaya standar yang sudah berlaku itu bisa dipenuhi, sehingga nanti ketika dinilai oleh atau diaudit oleh pihak eksternal itu mereka sudah ready ya. Jadi itu fungsinya untuk evaluator internal dan evaluator eksternal dalam konteks SPBE ini. Evaluator internal itu ya biasanya ditetapkan oleh organisasi sendiri ya. Kalau di dalam SPBE ya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Sifatnya mandiri ya. Kemudian kalau evaluator eksternal ya ditetapkan oleh pihak-pihak yang membuat standarisasi itu ya. Dalam hal ini adalah karena yang menentukan standarisasi itu adalah pihak Kemenpan RB, maka yang menunjuk evaluator eksternal itu ya mereka. Kita sebagai organisasi misalnya ya, itu tidak berhak dan tidak tahu nanti siapa yang akan menilai kita, siapa yang ditugaskan ke kita. Biasanya mendadak lah ya, bukan tidak tahu ya, tapi biasanya mendadak bahwa nanti yang menilai si A, si B ya, atau pihak lain ya yang ditunjuk oleh si pembuat standarisasi itu tadi. Ya intinya untuk menilai betul ya, apakah standarisasi yang sudah dikeluarkan dari pusat, dalam hal ini adalah Kemenpan RB itu betul-betul dipatuhi ya oleh unit-unit yang ada di bawahnya atau di pemerintah daerah. Sama konteksnya di dalam audit internal dan eksternal itu juga sama, auditor internal dan eksternal. Misalnya auditnya terkait ISO 27001 ya misalnya. Kalau auditor internal ya sifatnya ya untuk melakukan self assessment, penilaian mandiri ya. Standarnya sama, yaitu ISO 27001. Tetapi hasil penilaian dari auditor internal itu tidak bisa dipakai untuk labeling ya, untuk pengakuan bahwa organisasi di mana dia berada itu sudah sesuai dengan ISO 27001, karena yang menilai pihak internal sendiri ya, untuk self assessment sekali lagi ya. Kalau ingin mendapatkan pengakuan bahwa organisasi atau perusahaan itu sudah memenuhi standar ISO 27001, maka ya harus dinilai atau diaudit oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengakuan atau mengaudit dengan standar ISO 27001 ya. Jadi pihak eksternal yang tidak tahu menau terkait kepentingan di dalam organisasi tersebut, mereka independen ya. Mereka menguasai terkait substansi dari ISO 27001, tetapi mereka bukan bagian dari organisasi yang akan diaudit ya. Itu untuk objektivitas ya dan fair ya, sehingga nanti pengakuan yang diberikan itu betul-betul mencerminkan apa yang
terjadi di dalam organisasi itu atau yang tersedia di dalam organisasi itu. Apakah nanti hasil dari evaluator internal dan eksternal itu bisa berbeda? Bisa, ya. Misalnya evaluator internal menilai secara mandiri ya, wah ini sudah bagus, ini punya kita sesuai dengan standar, ya. Beda cerita kalau dinilai oleh pihak eksternal, ya. Bisa berbeda, ternyata pihak eksternal memutuskan ini belum sesuai dengan standar. Makanya mengapa itu bisa terjadi? Mungkin ada kekurang pahaman atau kekurang penguasaan dari auditor internal. Makanya biasanya yang ditunjuk untuk menjadi tim auditor atau evaluator internal itu ya yang memahami substansi dari standar yang digunakan. Ya, biasanya mereka sudah mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait standar yang akan digunakan. Ya, makanya mereka di-hire oleh organisasi atau perusahaan untuk menjadi auditor internal. Mereka lah sumber rekomendasi atau sumber pertimbangan ya terkait standar-standar yang organisasi terapkan. Oke, kalau di dalam konteks SPBE ya, anggota tim evaluator internal itu paling tidak ya mencerminkan unit bisnis yang ada di pemerintahan daerah ya. Ini secara umum saja ya, pasti ada pihak yang atau kita melihatnya ini sebagai sebuah organisasi, di dalamnya ada unit keuangan, ada unit pengadaan, ada unit kepegawaian. Tetapi kan kalau konteksnya pemerintah kan mereka kan biasanya berdiri sebagai sebuah dinas sendiri-sendiri ya kalau di konteks pemerintahan. Tapi untuk menggampangkan konsepnya, kita anggap saja sebuah organisasi di dalamnya ada unit-unit. Nah, di dalam tim evaluator internal itu ya paling tidak ada perwakilan dari tiap unit itu, sehingga nanti mereka bisa berdiskusi, kemudian rekomendasi yang diberikan itu juga mencerminkan kondisi tiap unit secara real gitu ya, tidak berdasarkan ekspektasi atau asumsi dari unit lain. Ya, karena yang menguasai unit itu ya pihak-pihak yang berkaitan dengan unit tersebut secara langsung ya. Makanya butuh perwakilan, biasanya ditunjuk 1 atau 2 pihak ya dari tiap unit sebagai tim ya untuk melakukan evaluasi secara internal. Semakin lengkap ya pastinya semakin bagus ya. Karena informasi yang dihasilkan bisa semakin lengkap. Apa saja sih lingkup evaluasi SPBE? Apa yang perlu dinilai di dalam sebuah IGAF itu ya? Kalau di dalam versi pemerintah Indonesia ada 3 ya. Yang pertama yang layer internal ya, itu adalah terkait kegiatan pemerintahan. Misalnya di dalam sebuah organisasi pemerintahan, pemerintah kota atau kabupaten itu harus punya master plan TI. Ya, di situ disebutnya rencana induk SPBE. Ada dokumen-dokumen proses bisnis, ada anggaran penganggaran ya untuk tata kelola TI atau SPBE. Kemudian ada infrastruktur atau penopang pendukung data dan informasi elektronik ya di sini ya. Ini secara internal ya. Kegiatannya harus didasarkan pada dokumen-dokumen semacam ini ya. Kemudian dari sisi TIK-nya ini secara infrastruktur ya, intinya fokus di TI-nya, bukan di administrasi terkait bisnis atau TI-nya. Ini ada semacam pusat data ya, dia memiliki pusat data terpadu. Kemudian ada jaringan internal pemerintah, jaringan lokal ya yang di lingkup pemerintah itu sendiri. Kemudian di sini ada data center ya biasanya. Biasanya di pemerintah kota atau kabupaten itu di sini disarankan memiliki hal tersebut. Kemudian ada semacam sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi ada integrasi ya antara satu layanan dengan layanan yang lain. Kemudian memiliki aplikasi-aplikasi layanan SPBE ya. Kemudian ada sistem atau mekanisme keamanan informasi pemerintah.
Ya, di layer ini sifatnya adalah dokumen ya. Dokumen itu maksudnya eh, apa buktinya? Mereka memiliki pusat data terpadu. Selain ada bentuk fisiknya, tapi juga harus ada dokumen-dokumen ini adalah regulasi ya, regulasi standar, eh, proses ya, atau mungkin guideline yang terkait dengan data center. Jaringan internal pemerintah juga sama, kemudian sistem integrasi antar layanan pemerintah juga sama ya, dipastikan harus ada regulasinya, kemudian harus ada standarisasinya. Misalnya gini, jangan sampai punya data center tapi tidak ada aturan yang mengatur bagaimana mengelola data center tersebut. Ya itu kan sama saja dengan ada hasilnya tapi nggak ada proses. Ya. Tapi mereka atau begini ya, sebaliknya ada proses tapi nggak ada hasil. Misalnya mereka punya beberapa aplikasi tetapi ternyata aplikasi itu nganggur ya, nggak pernah dipakai. Nah ini kan satu contoh praktek manajemen yang kurang bagus ya. Kalau kita tarik ke konsep ya terkait tata kelola TI ya, dalam konteks manajemen TI. Lalu di layanan SPBE ini adalah layer terluar ya, yang berhubungan langsung dengan user ya. Di sini ada layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, biasanya terkait persuratan dan lain-lain. Ini lebih ke produk ya kalau ini ya, bukan dokumen. Kemudian ada layanan publik berbasis elektronik. Jadi pemerintah kepemilikan aplikasi atau platform untuk melayani citizen atau warga itu juga ada standarisasinya. Jadi kalau ini untuk citizen, kalau ini untuk internal ya, untuk melayani kebutuhan administrasi di dalam internal organisasi pemerintah tersebut. Persuratan atau pengajuan cuti, intinya bisa G2E atau G2G ya. Kalau layanan publik itu bisa G2C atau G2B karena melibatkan pihak eksternal. Yang dilayani adalah pihak eksternal. Baik, apa sih yang dinilai di dalam SPBE ya? Ini sebagai pengetahuan awal saja ya. Bahwa nanti di dalam SPBE itu yang perlu dinilai itu ada 3 domain, yaitu kebijakan internal, kemudian praktek tata kelola SPBE-nya, kemudian terkait layanan SPBE. Kebijakan internal itu ada 2 aspek ya, yaitu ada kebijakan terkait tata kelola, harus ada peraturan semacam peraturan wali kota atau peraturan bupati atau perbub ya. Penataan tata kelola TI-nya seperti apa itu harus diekspresikan ke dalam bentuk regulasi ya. Kemudian layanan apa saja yang dimiliki itu juga harus diekspresikan dulu dalam bentuk regulasi. Jadi ini kebijakan internal ini menjadi cantolan ya nanti ya, menjadi dasar atau pondasi diadakannya kegiatan atau deliver aplikasi-aplikasi tertentu untuk masyarakat. Kemudian ada domain tata kelola SPBE, di dalamnya ada kelembagaan, ada strategi dan perencanaan, dan ada produknya ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini lebih ke penerjemahan kebijakan yang sudah didefinisikan sebelumnya yang ada di domain kebijakan internal. Kelembagaan maksudnya adalah di dalam tata kelola TI itu nanti melibatkan siapa saja terkait struktur organisasinya ya. Kemudian strategi dan perencanaan ini terkait planning ya. Apakah pengelolaan TI itu betul-betul sudah direncanakan misalnya setiap tahunan dalam jangka 5 tahunan ya. Setiap tahun ada ketercapaian seperti apa. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi ini terkait layanan apa saja yang dalam bentuk itu ya, dalam bentuk semacam portfolio ya. Apakah mereka memiliki kelengkapan-kelengkapan yang semacam itu.
Kalau yang kebijakan ini kan hanya menjelaskan layanan apa yang mereka sajikan ya, yang mereka punyai. Kemudian kalau di bagian tata kelola teknologi informasi dan komunikasi ini terkait portfolio ya, layanan misalnya layanan yang membutuhkan aplikasi X. Nah, aplikasi X itu portfolionya kayak gimana? Namanya apa, dibuat oleh siapa, kemudian datanya yang dikelola terkait apa, fungsinya apa, PIC-nya siapa, wali datanya siapa. Nah, itu ada dokumen portfolionya. Kemudian layanan SPBE ini tentunya lebih lengkap lagi ya, yaitu dokumentasi tiap aplikasi, atau saya menyebutnya aplikasi karena layanan berbasis teknologi informasi itu pasti nggak lepas dari yang namanya aplikasi ya. Sesuai dengan yang sebelumnya ya, ada aplikasi untuk administrasi pemerintahan sendiri secara internal ya, tadi semacam persuratan, semacam untuk monitoring pegawai ya. Kemudian ada yang untuk pelayanan publik yang biasanya aplikasinya dipakai oleh masyarakat untuk mengajukan hal-hal tertentu ya, misalnya kalau KTP atau SIM atau mungkin BPJS. Nah, itu menggunakan aplikasi yang di sini digolongkan pelayanan publik ya, karena aplikasi itu untuk menjembatani antara G atau government sebagai penyedia layanan supaya layanannya itu bisa dirasakan oleh pemerintah melalui dirasakan oleh masyarakat melalui aplikasi. Nah, masing-masing dari aspek itu tadi ada indikator-indikatornya, yang nanti indikator ini yang dipakai sebagai dasar untuk menilai apakah aspek-aspek itu sudah bagus atau tidak, yang nanti pada akhirnya adalah menghasilkan yang kita sebut indeks tadi ya, indeks kematangan tadi ya. Nah, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya, karena gambarannya tadi sudah kami sampaikan ya. Misalnya di domain 1 terkait kebijakan internal, seperti yang saya sampaikan tadi, terkait regulasi-regulasi yang nanti akan menjadi pijakan atau pondasi di atas dijalankannya suatu pelayanan atau diadakannya suatu platform atau aplikasi untuk masyarakat. Di sini ya lengkap ya, indikator pertama ada kebijakan terkait siapa sih tim yang terkait dengan SPBE. Kebijakan terkait proses bisnis. Ininya hanya berupa peraturan-peraturan ya, atau biasanya diekspresikan ke dalam bentuk peraturan wali kota atau peraturan bupati. Ini yang menjadi dasar legal ya, aktivitas kegiatan tata kelola teknologi informasi di domain yang lain. Ya, kemudian ada kebijakan terkait layanan-layanan yang tadi ada layanan pemerintah, administrasi pemerintah, dan layanan publik ya. Nah, sebelum ke sana ini ada kebijakannya dulu ya, harus dibuat. Untuk layanan pemerintah internalnya ada naskah dinas, manajemen kepegawaian ya, yang terkait internal organisasi ya. Ada pengaduan publik, ini untuk masyarakat ya. Ada dokumentasi informasi hukum, manajemen kinerja. Kemudian yang kedua adalah terkait tata kelola ya. Ini pendetailan dari kebijakan internal tadi ya. Di dalamnya lebih ke produk dari apa yang sudah diatur di aspek kebijakan internal tadi. Misalnya di kebijakan internal tadi hanya menyinggung ya bahwa di dalam tim pengarah SPBE, atau ini adalah BOD-nya ya kalau di dewan direksinya di dalam tata kelola itu ya, tim pengarah itu sebaiknya melibatkan beberapa pihak, yaitu A, B, C, D. Nah, di dalam aspek ini harus ada buktinya, harus ada turunannya atau dokumen turunannya yang melegalkan tim-tim tadi ya, atau pihak-pihak tadi sebagai tim pengarah SPBE. Jadi kalau di kebijakan internal itu hanya berupa pasal dan ayat ya. Nah, biasanya
dilegalkan ke dalam bentuk dokumen yang terpisah, ya, dengan menunjuk nama, ya, secara jelas ya tentunya. Kemudian misalnya di aspek strategi dan perencanaan, misalnya kalau di kebijakan internal tadi kan dia hanya berupa kebijakan bahwa misalnya harus membuat atau wajib membuat suatu master plan yang digunakan untuk kisaran atau periode sampai 5 tahun, ya. Nah, di aspek 4 ini harus ada buktinya bahwa organisasi pemerintah tersebut memiliki dokumen master plan TI karena sudah diatur di kebijakan internal tadi kan ya. Makanya itulah yang disebut dengan ada prosesnya, ada hasilnya, ya. Karena tadi di kebijakan mewajibkan ada master plan misalnya, redaksinya semacam itu ya, hanya semacam itu, maka ketika dicek ya harus ada produknya, yaitu berupa rencana induk ya atau master plan pengembangan tata kelola TI di organisasi. Penganggaran misalnya tadi hanya berupa kebijakan saja bahwa penganggaran ditentukan oleh siapa, diambil dari dana apa. Nah, ekspresinya betul-betul ada dokumen penganggaran untuk belanja TIK. Kemudian ya sama ya untuk aspek-aspek yang lain. Intinya adalah untuk di domain 2 ini adalah realisasi dari kebijakan internal dari domain pertama. Dan di sini bentuknya ya masih dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai bentuk bukti ya ketika nanti dinilai. Domain ketiga ini lebih spesifik ya ke layanan SPBE masing-masing. Jadi lebih ke tadi saya sampaikan sebagai portfolio ya, portfolio dari tiap layanan atau aplikasi ya untuk memudahkan konsep, pemahaman konsep. Misalnya ada layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, di sini ada layanan naskah dinas. Maka harus dibuktikan bahwa organisasi itu memiliki platform atau aplikasi untuk mengelola naskah dinas. Sampai ke yang terakhir adalah layanan publik instansi pemerintah. Ini biasanya tematik ya, tematik sesuai dengan core business dari organisasi pemerintah itu sendiri, layanannya seperti apa. Ya kalau dinas kesehatan ya pasti dia punya keunikan lah, nggak akan sama layanan publik. Spesifiknya seperti yang ada di dinas kependudukan misalnya. Ya, jadi sesuai dengan kekhasan atau keunikan dari masing-masing instansi. Nah, kemudian untuk nilai kapabilitas, ya, itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi proses. Proses ini adalah untuk menilai, misalnya tadi ya, untuk menyelenggarakan layanan naskah dinas, sebenarnya organisasi itu memiliki legal standingnya, semacam regulasinya atau tidak, punya standarisasi prosesnya atau tidak. Apakah proses itu betul-betul dilakukan atau tidak? Jangan-jangan ada aktivitasnya tapi nggak ada standarisasinya. Atau sudah ada standarisasinya tetapi tidak dilakukan. Nah, itu maksudnya adalah dilihat dari sudut pandang prosesnya. Nah, prosesnya tersebut bisa dinilai dalam 5 kategori. Ada kategori rintisan sampai ada kategori optimum. Kita lihat dua hal ini saja ya. Ini kan berjenjang ya. Misalnya rintisan itu yang paling awal ya, yang paling rendah lah nilai kapabilitasnya. Di mana di situ kriterianya adalah belum ada aturan ya. Belum ada aturan yang diresmikan terkait misalnya pelayanan naskah di dinas. Tiap indikator tadi dinilai ya, proses dan nanti teknisnya. Dari kapabilitas dari sudut proses maupun teknis. Nah, ini kita bahas dari sisi kapabilitas prosesnya. Tiap indikator, mulai indikator ke-1 sampai yang terakhir tadi ya, di tiap domain. Nah, pertama ditanya ya, apakah layanan naskah dinas ini ada aturannya? Kemudian apakah timnya yang mengelola layanan naskah dinas ini dibentuk secara ad hoc atau tidak? Ad hoc itu ya maksudnya dia bisa berubah sewaktu-waktu.
ya dia terbatas ya, atau berarti tidak dalam struktur organisasi yang tetap ya, maka dia termasuk dalam kategori rintisan. Ini yang paling mentah ya, kapabilitas atau capability-nya itu yang belum mature sama sekali. Nah, kalau yang paling maksimal ya pengaturannya sudah ada ya, ada evaluasi yang rutin, kemudian ada perbaikan yang sifatnya berkesinambungan. Jadi tiap kategori ini ada kriteria-kriterianya. Nah, dari sisi teknis misalnya, dari sisi layanan yang diberikan, dari kalau saya menyebutnya itu dari sisi karakteristik aplikasinya ya. Kan tiap layanan tadi kan pasti diekspresikan ke dalam bentuk aplikasi ya. Kemudian dilihat misalnya layanan naskah dinas ini aplikasi yang semacam apa ya, apakah dia ada di level paling bawah atau ada di level paling atas. Level paling bawah itu dia level informasi, artinya layanan itu atau aplikasi itu hanya memberikan informasi yang sifatnya satu arah kepada pengguna aplikasi, artinya tidak ada interaksi, tidak ada manipulasi data yang diberikan, intinya hanya menyajikan informasi saja. Kalau dalam bentuk website ya seperti website company profile gitu ya, jadi dari sisi user itu nggak ada interaksi apa-apa ya, tidak ada input informasi, tidak terintegrasi dengan aplikasi yang lain ya. Kemudian tidak bisa kalau semisal ada proses bisnis yang berubah, maka aplikasi tersebut harus diganti ya. Nah, itu artinya tidak ada modul yang bisa ditambahkan di aplikasi tersebut. Artinya kan dia tidak fleksibel ya dengan perubahan. Nah, yang paling bagus yang kriteria optimalisasi ini ya, di mana aplikasi itu dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Ini artinya ketika dia sudah di tahap ini ya, di tahap optimalisasi, maka tahap-tahap yang lain ini pasti sudah terpenuhi ya. Satu arah bisa, dua arah bisa, ada pertukaran data atau informasi yang dilakukan dengan pengguna, kemudian terintegrasi dengan aplikasi lain ya, kemudian mudah dilakukan update ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis yang berlaku saat ini. Misalnya dia sudah terintegrasi tetapi dinyatakan sulit untuk diubah, maksudnya kalau ada perubahan proses bisnis ya aplikasinya harus dirubah total, maka dia tidak masuk ke ke jenis atau level optimalisasi ya, dia berarti baru masuk ke level kolaborasi. Dia memenuhinya hanya pada mentok sampai level kolaborasi. Nah, kemudian nilai indeks itu nanti ada 5 range ya. Kalau nanti nilainya kurang dari 1,8 ya berarti kematangan dari SPBE-nya dianggap kurang. Kemudian kalau 4,2 sampai 5 itu dianggap memuaskan. Nah, pastinya yang kita incar adalah ya ini ya, 4,2 sampai 5,0. Nanti ada perhitungan-perhitungan yang intinya tiap indikator tadi kan dinilai dengan kapabilitas semacam ini kan. Ini kan nilainya kan 1 sampai 5 ya. Ya. Nah, kemudian nanti kan dengan rumus yang sederhana saja, tiap indikator itu di rata-rata, kemudian rata-ratanya berapa. Nah, ini kalau pendetailan ya, contoh instrumen di tiap indikator ya. Misalnya ini indikator 5. Ada level 0, ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ini biasanya berlaku juga untuk evaluator internal maupun eksternal menggunakan instrumen yang sama. Ya, kita lihat aja di tiap level ini menuntut apa. Konsepnya sama ya ketika menilai ya. Kita lihat satu persatu. Misalnya dari sisi apa ini? Dari sisi kebijakan internal terkait data center ya.
Misalnya ketika dinilai situasinya memenuhi yang level 0 ini, di mana tidak terdapat kebijakan internal sama sekali ya terkait pusat data. Ya sudah, berarti kita ada di level 0, karena yang level 1 sampai 5 nggak mungkin ya. Wong dari sisi kebijakan saja sudah tidak memenuhi atau tidak punya ya. Tapi ternyata misalnya lagi ketika dicek punya kebijakannya, berarti level 0 sudah lewat ya. Kita cek level 1 ya. Apakah ada SOP untuk pengoperasian pusat data? Ternyata sudah ada. Kita masuk ke level 2. Kemudian di level 2 ini kita cek ya, apakah kebijakan internal yang telah dibuat tadi ya ditetapkan dan mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi sebagian unit daerah di instansi pemerintah daerah saudara. Kalau ini sudah, kita naik ke level 3. Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua unit kerja. Kalau yang level 2 kan hanya sebagian. Oh ya, sebagian memenuhi. Kemudian ketika jangankan sebagian, semua saja sudah menggunakan SOP itu ya. Maka dia PES ya, dia sudah lewat level 3. Kita masuk ke level 4. Apakah kebijakan internal tadi yang sudah ada tadi ya, itu mendukung integrasi pusat data dengan pusat data milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Artinya terintegrasi ya. Nggak hanya di daerahnya dia saja, nggak hanya di wilayah pemerintahannya dia saja, atau wilayah kabupaten atau kota milik dia saja. Apakah benar seperti itu atau tidak? Oh, ternyata terintegrasi kok dengan pusat data nasional, misalnya dari sisi NIK ya. Oh, berarti dia ada di level 4 sudah terlewati. Kita masuk ke level 5, kita cek kebijakan internal dipantau, dinilai, dievaluasi. Maksudnya adalah apakah ada mekanisme pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat tadi. Misalnya perlu diadakan perbaikan setiap setahun sekali atau evaluasi lah, apakah kebijakan tersebut betul-betul dilakukan atau tidak. Kalau memang itu dilakukan untuk mengecek bahwa yang terjadi selama ini mulai dari kondisi level 1 sampai 4 itu dievaluasi, kemudian ada semacam umpan balik atau rekomendasi dalam konteks self assessment ya, untuk menilai diri sendiri, maka ya berarti level 5 ini ya terlewati. Berarti untuk indikator 5 untuk pemerintah kota X itu sudah memenuhi level 5. Kemudian kalau perlu ada penjelasan yang diperlukan atau biasanya argumentasi ya, lalu ada evidence atau data pendukung. Nah, tiap indikator itu nanti ada aturannya ya, untuk data pendukung itu seperti apa bentuknya kalau di dalam peraturan terkait SPBE ini. Nah, kemudian juga ada penjelasan indikator-indikatornya. Kalau memang yang di instrumen belum jelas, nanti evaluator baik internal maupun eksternal bisa membaca panduannya. Biasanya di bawah panduan itu posisinya ada di bawahnya tabel ini ya, untuk memudahkan ketika menilai. Nah, di sini ya apa sih data dukung yang perlu dilampirkan untuk indikator 5 ini, contoh saja ya. Ya, semacam ini. Kemudian cara penamaannya juga diatur. Ini contoh ya, ini contoh saja ya, ini yang dilakukan pada tahun 2018 atau 2017 ya, dari tim Vilkom sebagai tim evaluator internal untuk self assessment saja, bahwa posisinya ada di 2,89 atau dalam konteks ini adalah baik ya, kalau dari sisi sekali lagi tim evaluator internal. Karena dulu pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama ya dengan pihak Vilkom untuk menjadi tim ya evaluator internal. Ini contoh saja ya. Hasilnya semacam ini ya. Kemudian hasil akhirnya di tiap aspek ya semacam ini ya.
di tiap indikator. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Kemudian ada rekomendasi yang diberikan oleh tim internal, evaluator internal kepada semua unit, ya, bahwa nanti kondisi saat itu ya kondisinya semacam ini, kemudian targetnya adalah paling tidak bisa level 4, sehingga nanti di tiap pemerintahan kabupaten atau kota itu ada kompetisi gitu ya, untuk mencapai kematangan yang paling bagus, ya. Tentunya kematangan versi auditor atau evaluator eksternal nantinya, ya. Sekali lagi dalam hal ini konteksnya adalah self assessment, ya, sebagai cermin lah, ya. Oh, sekarang kami ada di level 3, sasaran kami ada di level 4, apa yang perlu dilakukan? Nah, secara simpulan, secara umum saja ya, intinya ada rekomendasi yang diberikan, ya. Ini detailnya ya, ada 37 rekomendasi, tidak perlu saya sampaikan. Nah, salah satu problem pada saat itu yang bisa kita kaji secara konsep ya, secara akademis, banyak aplikasi-aplikasi yang berdiri sendiri dan padahal memiliki fungsi yang sama, ya. Itulah yang disebut dengan silo, ya. Silo itu semacam ya tadi varian atau variasi aplikasi di tiap unit, ya. Padahal fungsinya sama. Misalnya unit A punya aplikasi tentang keuangan, unit B punya aplikasi tentang keuangan. Padahal sama-sama tentang keuangan ya, tetapi aplikasinya berbeda-beda. Nah, itu yang dinamakan dengan silo. Nah, targetnya adalah bagaimana sih nantinya mengintegrasikan menjadi satu aplikasi saja. Ya. Banyaknya silo, kemudian multi standar, ya. Ya, contoh gampangnya ya penulisan nama itu ya, ada aplikasi yang meminta first name last name saja, ada yang meminta middle name sekalian. Nah, inilah yang nanti pimpinan atau level strategis itu kesulitan ketika ingin meminta data, ya, biasanya dalam bentuk dashboard sebagai media monitoring, ya, kinerja dari pemerintahannya, ya. Harapan ke depan ya ini ya ada integrasi kesesuaian format, ya, sehingga nanti ada percepatan akuisisi informasi ya dari pihak pimpinan dalam bentuk dashboard tertentu, ya. Ini hanya contoh saja, contoh rekomendasi pada saat itu. Nah, ini konsep juga, kerangka konsep ke depan pada saat itu, ya. Intinya ada ekosistem yang ingin dibangun, sehingga pada dasarnya adalah kalau ekosistem ini dibangun, maka indeks kematangan dari SPBE-nya bisa sampai 5, ya. Dan tentunya itu dampak bagusnya ya ke pengelolaan pengelolaan teknologi informasi di dalam pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oke, ini plan, ya. Ini kerangka gambaran mentah saja ya untuk plan ke depan, master plan ke depan pada tahun 2019 sampai 2021. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri untuk materi tentang SPBE ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.